Kita bawa cek, tapi masih ada juga yang belum menyelesaikannya ataupun belum mengerjakannya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu akhlak terpuji. Yang akan coba share materinya. Sebentar. Oke, sudah ada di tampilan monitor ataupun HP kalian? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ada ya? Sudah. Oke. Pak. Pada pertemuan ini kita akan membahas yang namanya akhlak terpuji. Di dalam akhlak terpuji ini ada yang disebut dengan KI, yaitu kompetensi inti, dan juga ada yang disebut dengan KD, yaitu kompetensi dasar, dan juga ada tujuan pembelajaran. Adapun KD-nya, yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai positif dari amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah. Kemudian ya, ada terbiasanya berperilaku amal soleh dan seterusnya, memahami pengertian dan pentingnya amal soleh, kemudian menyajikan pengertian dan pentingnya amal soleh. Kemudian tujuannya, ya tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membiasakan perilaku amal soleh, dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan pentingnya beramal soleh. Ya, setelah pembelajaran ini, maka nanti akhirnya kalian bisa memahami apa itu amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah. Materi pokok itu yang pertama mengenai amal soleh. Kalau kita mendengar kata ataupun kalimat amal soleh ini sangat sering, ya, dan bahkan di dalam keseharian ini kita sering menemukan kalimat ataupun kata-kata tersebut. Secara definisi amal soleh menurut bahasa dapat diartikan sebagai perbuatan, ya, perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat ataupun sesama manusia. Ya, nih, jadi amal soleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala, melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan pahala. Ya. Kemudian sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat ataupun sesama manusia. Jadi amal perbuatan baik, amal soleh ini adalah sesuatu perbuatan yang didasari semuanya dikarenakan Allah, diniatkan kepada Allah dengan tujuan tanpa pamrih. Artinya tanpa pamrih ini tanpa memilah dan memilih. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, mengerjakan suatu perbuatan baik, maka tidak ada memilih ataupun memilih. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah ataupun menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan. Ya, jadi amal soleh bukan hanya bukan dalam hal melakukan ataupun mengerjakan atau yang interaksi kepada sesama manusia, tapi amal soleh pun bisa juga dikatakan ketika kita melakukan ataupun melaksanakan ibadah, yaitu ibadah kepada Allah, diantaranya sholat 5 waktu, maka hal tersebut termasuk kategori amal soleh. Ya, jadi amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia, melakukan suatu perbuatan sesama manusia, dan juga amal soleh yang kita lakukan kepada Allah. Sebagai contoh, melaksanakan segala apapun diperintahkannya dan menjauhi segala apapun yang dilarangnya. Ya, nih. Kemudian amal soleh adalah ya setiap pekerjaan yang baik bermanfaat patut dikerjakan, baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah,
Jadi yang bersifat ubudiyah itu contohnya adalah sholat, puasa, ya, zakat, haji, ataupun yang beribadah pada Allah. Itu termasuk amal soleh. Jadi kita sholat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian berzikir, bertasbih dan lain sebagainya, itu termasuk perbuatan amal soleh. Ya, itu yang dikatakan bersifat ubudiyah atau pekerjaan yang bersifat sosial, yaitu seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain-lain. Ya, jadi dalam hal amal soleh ini dapat kita lakukan dalam dua hal yang bersifat ubudiyah, hubungan kita kepada Allah, yaitu menjalankan apa perintahnya, menjauhi larangannya, dan yang kedua yang bersifat sosial, yaitu saling membantu sesama manusia. Pembiasaan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari, ya, dapat diartikan luas, ya, membiasakan beramal soleh dalam arti luas, ya, dapat diartikan luas. Bagi umat Islam adalah suatu kewajiban. Nah, kita sebagai umat Islam melakukan amal soleh, melaksanakan ataupun mengerjakan perbuatan baik kepada siapapun itu adalah suatu kewajiban, ya, harus. Karena yang pertama apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berperilaku baik kepada siapapun. Ya. Dan juga kita di dalam kehidupan ini termasuk kategori makhluk sosial. Artinya membutuhkan satu dengan yang lain. Maka dalam hal ini kita wajib untuk menolong dalam hal kebaikan. Ya. Atau suatu kaum mengalami kemajuan atau kehancuran disebabkan karena perilaku baik ataupun tidak bangsanya. Ya, jadi suatu kaum itu mengandung nilai baik berdasarkan dari amal perbuatannya. Bagaimana dasar hukum menunjukkan tentang pentingnya amal soleh? Dalam hal ini dijelaskan dalam surah An-Nahl, yaitu ayat yang ke-97. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik. Jadi dalam hal ini menjelaskan firman Allah surah An-Nahl 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik. Jadi ada manfaatnya. Ya, perbuatan baik kita lakukan itu ada manfaatnya. Ya, untuk apa? Untuk kehidupan kita ini, agar kehidupan kita ini akan menjadi lebih baik. Kemudian dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi balasan yang Allah berikan kepada orang-orang, kepada hambanya yang melakukan perbuatan baik, maka pahala itu lebih baik dari apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita melakukan suatu kebaikan kepada orang lain. Kita melakukan atau mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Nolonglah. Maka orang akan menilai kita baik. Maka Allah akan membalas lebih baik lagi dari penilaian sesama manusia. Ini begitu besarnya ya manfaat nilai dari amal perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian. Ya. Membiasakan amal soleh dalam kehidupan sehari adalah suatu keniscayaan ataupun kewajiban. Oleh karena itu kita harus mengetahui yang namanya prinsip-prinsip di dalam amal soleh. Prinsip-prinsip dalam melakukan mengerjakan amal perbuatan yang baik. Di antaranya, ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, ketika kita melaksanakan ataupun mengerjakan sesuatu yang baik, pekerjaan dan lain sebagainya, maka semuanya itu harus didasari dengan yang pertama ilmu. Jadi orang yang melakukan suatu pekerjaan pasti semua itu didasari dengan ilmu. Dengan ilmu ataupun dengan pengetahuan yang dia miliki. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan itu bukan arti spontanitas, tidak. Karena apa? Punya dasarnya itu ilmu. Ya. Pak, bagaimana kalau anak yang bayi, anak yang masih balita, mereka melakukan suatu perbuatan itu kan
berdasarkan dari kemurnian kepolosan dari hati nuraninya. Ya. Nah, biasanya sesuatu yang didasari dari nurani itu hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Jadi prinsip pertama dalam melaksanakan amal soleh adalah mengetahuinya dalam ajaran agama. Ya, agama orang yang melaksanakan sholat dan agar sholatnya diterima, maka ia harus mengerti ilmu tentang sholat. Demikian pula pada ibadah-ibadah yang lain. Ya, bagaimana supaya amal perbuatan kita itu ada manfaat dan hasilnya? Maka semuanya itu diniatkan tanpa pamrih, tanpa memilah dan memilih, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau semuanya itu didasari kepada sesuatu yang tidak baik, ada unsur-unsur tertentu, maka amal perbuatan yang kita lakukan itu bisa saja tidak bermanfaat ataupun tidak ada hasilnya. Itu secara umum, ya, secara perbuatan. Tapi ketika kita melakukan sholat, kenapa kita melakukan sholat? Karena kita mengetahui ilmunya. Ya, gitu. Jadi yang pertama prinsipnya adalah didasari dengan ilmu, mengetahui ilmunya. Kemudian yang kedua, ya, prinsip dalam hal amal soleh adalah niat yang baik. Di dalam niat yang baik, ya, terutama dalam beribadah sangatlah penting. Jadi dalam beribadah itu niat baik itu sangatlah penting. Setidaknya terdapat dua fungsi niat apabila dihubungkan dengan ibadah. Yang pertama, membedakan ibadah dengan kebiasaan dan membedakan satu ibadah dengan ibadah orang, ibadah yang lain. Ya, jadi niat di dalam beribadah sangatlah penting. Setidaknya terdapat dua fungsi niat apabila dihubungkan dengan ibadah. Di antaranya tadi membedakan ibadah dengan kebiasaan dan membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Ibadah makhdhuf dan ibadah ghairu makhdhuf. Ada ibadah yang berhubungan kepada Allah dan ada yang ibadah yang berhubungan kepada manusia. Maka semuanya itu harus didasarkan niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang tulus sehingga menghasilkan sesuatu yang baik manfaatnya dan pahalanya yang Allah berikan. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah sabar. Ya, dalam hal ini sabar saat melaksanakan ibadah. Ketika kita melakukan suatu dan baik itu hablum minallah, hubungan dengan Allah, ataupun hablum minannas, hubungan dengan manusia, maka semuanya itu harus didasari dengan prinsip yaitu sabar dalam menjalankannya. Ya, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maka kita dalam melakukannya apa? Harus sabar. Sabar dalam hal apa? Menghadapi segala tantangan ataupun godaan yang mempengaruhi diri kita. Ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, maka itu banyak sekali tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita melakukan suatu perbuatan buruk, itu sepertinya ya tidak ada kesulitan, sangat mudah. Ya, ini perbedaan dalam hal melakukan suatu perbuatan. Walaupun sulit kita untuk menghadapinya, ya, atau banyak sekali godaan dan hambatannya, tetapi kalau kita sabar, hasil pun akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Jadi dalam hal ini kita harus sabar. Sabar dalam melaksanakan sholat yang Allah perintahkan, sabar dalam menjalankan puasa yang tantangan dan cobaan yang begitu banyak dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari prinsip sabar ini, sabar bukan hanya diperlukan bagi orang yang mendapat musibah. Ya, jadi sabar ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang mendapat musibah saja ataupun bencana, tapi sabar juga diperlukan bagi orang-orang yang melaksanakan perbuatan baik, perbuatan taat, ataupun menjalankan segala perintah. Itu juga harus sabar. Ya. Jadi bukan orang-orang yang kena musibah saja harus sabar. Kita orang yang menjalankan kebaikan tetap harus sabar menghadapi dan jalan itu semua. Saat seseorang bangun malam
sholat sunat tahajud, maka untuk dapat melaksanakan sholat tahajud tersebut sholat bersabar. Sabar dalam arti apa? Sabar dalam hal godaan-godaan ataupun hambatan-hambatan yang menghalangi ketika dia beribadah di tengah malam. Ya, banyak sekali. Ya, seperti contoh ketika kita melakukan sholat tahajud itu bawaannya pengennya tidur aja, ya, maaf ya. Padahal nurani kita selalu mengingatkan agar kita bisa beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, jadi yang pertama adalah dengan ilmu, prinsip yang melakukan sholat soleh. Yang kedua adalah harus diniatkan yang baik. Kemudian yang ketiga harus sabar dalam menghadapinya. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat dalam melaksanakan amal soleh adalah ikhlas dalam mengerjakannya. Ya. Ikhlas dalam melaksanakannya. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, maka semuanya itu harus benar-benar ikhlas. Karena Allah, karena lillah, tidak ada unsur-unsur tertentu. Sehingga akan ada hasil yang seperti sampaikan tadi secara maksimal. Pahala ataupun akan dihargai dan dihormati oleh orang. Tetapi kalau lakukan suatu perbuatan tanpa didasari keikhlasan, maka yang pertama diri kita akan merasakan ketidaknyamanan dan efeknya apa? Tidak mendapatkan pahala dari Allah. Karena apa? Dan ikhlas ini secara definisi sulit kita untuk mengartikannya karena banyak paham, banyak makna. Akan tetapi walaupun seperti itu tetap kita harus melakukan, menjalankan segala amal soleh baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia harus didasari dengan keikhlasan. Ya, ikhlas dalam beramal soleh berarti menyerahkan segala sesuatu yang kita laksanakan semua semata-mata karena Allah. Ya, belajar itu harus karena Allah. Ya, agar ilmu kita bermanfaat. Terpaksa karena ada apa namanya paksaan dari orang tua atau karena gurunya. Nah, kalau hal-hal demikian yang kita lakukan bisa saja ya akan mendapatkan dampak yang kurang baik kepada diri kita. Jadi kalau kita melakukan suatu pekerjaan didasari dengan paksaan, maka hasilnya nggak akan baik. Ya. Nah, jadi dari perbuatan baik ataupun amal soleh, semuanya itu kita lakukan harus prinsip-prinsip yang sudah ditentukan tadi, yaitu yang ada empat. Didasari dengan ilmu, didasari dengan niat yang baik, didasari dengan sabar dalam hal melaksanakannya, kemudian yang keempat harus didasari dengan keikhlasan karena Allah. Ya, ini amal soleh. Ya. Kemudian toleransi. Nah, toleransi agama. Apa itu artinya toleransi? Kalian tahu toleransi? Cek. Toleransi itu apa? Saling menghargai, Pak. Saling menghargai. Benar. Saling menghormati satu dengan saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Ya, walaupun kita berbeda pendapat, berbeda pola pikir, kita tetap harus saling menghargai. Apalagi lain dalam hal beragama. Nah, toleransi dalam beragama ini artinya apa? Ketika seseorang yang beragama berbeda dengan kita, kemudian dia sedang beribadah, maka kita hormati, kita hargai. Nah, ketika kita beribadah ataupun kita melaksanakannya, nah tetap agama juga harus menghormati. Ya, tetapi dalam hal ini yang harus kita perhatikan dalam hal akidah dan keyakinan tidak ada kata-kata toleransi. Tapi dalam agama boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerat yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup ataupun tinggal, ya, atau dapat berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai ataupun disenangi. Ya, jadi walaupun kita tidak suka, tidak senang, tetap kita harus menghargai. Ya. Itulah yang kudrat sebagai
tidak ada yang sama. Dalam kamus bahasanya, toleransi berarti kelapangan dada dalam arti suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat ataupun berpendirian lain, ya, tetap kita juga harus saling menghargainya, menghormatinya. Toleransi menurut Al-Quran dan Al-Sunnah, ya. Toleransi dalam Al-Quran dan As-Sunnah diterangkan sebagai berikut. Dalam Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah, di mana ungkapannya Allah tidak melarang kamu, memberikan isyarat bahwa Islam menolak orang yang berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap muslim. Tidak ada Allah. Di dalam hal melakukan suatu perbuatan baik, maka lakukanlah perbuatan baik itu kepada siapapun. Ya, bukan hanya kepada orang muslim ataupun seiman dan syakidah. Ini pemahaman dari surah Al-Mumtahanah. Ya. Allah melarang kamu memberikan isyarat bahwa Islam menolak orang yang berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap orang muslim. Boleh, kita wajib. Itulah yang dinamakan toleransi, saling menghargai dan menghormati di dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Adapun berdasarkan hadis, maka hal tersebut sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW saat hijrah ke kota Madinah, di mana ia menjumpai orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin lainnya sebagai penduduk bumi. Nah, ketika beliau hijrah, ketika menuju ke Madinah, banyak sekali Rasulullah itu menemukan yang lain agama ataupun lain keyakinan. Tapi dalam hal ini saling menghargai dan menghormatinya. Ya. Ini Al-Quran dan hadis ataupun As-Sunnah. Kemudian toleransi sepanjang sejarah. Sikap Rasulullah SAW dalam hal bertoleransi diikuti oleh para sahabat yang lain. Sayyidina Umar pernah membuat perjanjian Ailiyah, yaitu perjanjian Yerusalem. Saat itu Yerusalem yang sudah menjadi bagian dari wilayah umat Islam, jamin kemerdekaan beragama bagi penduduknya. Ya, sudah jamin. Bahkan saat itu Umar mewajibkan orang Yahudi untuk menetap di kota tersebut. Ya. Sedangkan Ammar bin As saat ke wilayah Mesir disambut dengan antusias oleh masyarakat khususnya beragama Kristen, ya, ataupun dengan beragama yang lain. Jadi itulah toleransi di zaman dahulu itu sudah ada, ya, sudah terlaksana. Nah, kita harus dalam hal ini di zaman ini kita juga harus bisa toleransi dalam beragama bukan dalam keyakinan. Demikian pula dengan kekuasaan Islam di Spanyol selama 800 tahun. Kemudian membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat, ya, dan menyerahkan diri. Islam menyerahkan diri ini artinya bertawakal, ya, menyerahkan diri, bertawakal, tawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam lalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati tanpa paksa. Ya, jadi Islam itu tidak ada yang memaksa agama lain untuk masuk ke dalam agama kita, tidak. Dalam hal keyakinan yang masing-masing. Ya, kita juga harus bisa menyampaikan yang benar yang benar, yang salah yang salah. Ya, dalam hal toleransi. Kemudian ciri-ciri orang yang berperilaku diantaranya memahami perbedaan. Kita menyadari bahwasannya di dalam berpikir, dalam suatu pendapat, ya, atau paham, pasti ada perbedaan. Salah satu saja Islam ini kan banyak banget golongan-golongan. Tidak salah itu ada, ya, nanti ada 72 golongan, ya, di dalam Islam ini. Tetapi dalam hal ini kita harus saling menghargai satu dengan lain. Jadi dalam hal ini
memahami perbedaan. Ya. Kemudian menghormati keputusan orang lain. Nih, misalnya kita berdiskusi, kemudian di dalam hal rapat, di dalam hal menentukan suatu keputusan, maka kita harus apa? Bisa menghargai keputusan tersebut. Ya, jangan egois. Ya, mau menang sendiri nggak boleh. Ya, tetap kita ini harus saling menghargai ya keputusan-keputusan yang sudah diputuskan bersama. Kemudian mau menerima kritik dalam arti kritik yang membangun. Ya, jadi ketika ada seseorang yang menyampaikan kritik ataupun pesan, maka kita juga harus bisa menghargainya. Ya, harus. Walaupun memang agak apa namanya, kadang kan orang kalau dikritik itu kan ada yang menerima, ada yang enggak. Ya. Nah mungkin kalau yang enggak, mungkin ya, dia memiliki karakter orang yang egois. Ya. Tapi walaupun demikian tetap kita butuh namanya kritikan-kritikan dengan tujuan untuk memperbaiki ataupun ya orang itu orang itu berhasil kan belajar dari pengalaman, belajar dari nasihat-nasihat dari orang-orang lain juga. Dari kritikan dan pesan-pesan tersebutlah kita akan memperbaiki dengan tujuan akan mendatangkan suatu manfaat yang lebih baik. Nah, orang-orang yang mempunyai sifat karakter toleransi adalah orang-orang yang mau menerima kritik dan saran yang tujuannya membangun ataupun memberikan dukungan. Kemudian ciri-ciri orang yang berlaku toleransi tidak sombong. Ya, sebenarnya sih kita nggak pantas untuk sombong. Kenapa? Apa sih kita punya apa? Nggak ada punya apa-apa. Semua ini titipan Allah. Ilmu, pangkat, kedudukan, harta, semua titipan Allah. Maka nggak ada hak kita untuk sombong. Ya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya tidak egois. Tadi sudah disampaikan. Ya. Orang-orang yang mempunyai perilaku toleransi itu adalah orang yang tidak egois. Tidak memaksa kehendak, tidak merendahkan orang lain. Ketika kita mempunyai kemampuan, ketika kita punya wawasan yang luas, maka usahakan kemampuan dan wawasan yang kita miliki, jangan sampai merendahkan orang lain. Ya. Ada yang sudah kita tahu, tapi ada yang kita nggak tahu, orang lain tahu. Nah itu kan kita berusaha saling menghargai, ataupun berusaha untuk tidak merendahkan orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian yang nilai-nilai positif yang berperilaku toleransi diantaranya memiliki banyak teman ataupun saudara dari berbagai kalangan. Orang-orang yang mampu menjalankan karakter toleransi, maka di dalam kehidupannya, di dalamnya, maka akan banyak teman, saudara dari berbagai kalangan. Artinya apa? Bisa saling menghargai. Enak loh teman sama dia, dia bisa menghargai. Ya, dia memahami dengan perbedaan ini, dia memahami dengan lebih dan kurangnya seseorang. Enak bisa kita. Kalau misalnya kita egois, kita sombong, maka akan ada kurangnya pertemanan ataupun persaudaraan di kalangan di kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian menciptakan keharmonisan. Ya, itu nilai-nilai positif yang diperoleh ketika dia itu melakukan suatu aksi. Kemudian meningkatkan sikap saling menghormati, ciptakan rasa aman dan tentram, kemudian menghilangkan sifat dengki ataupun fitnah serta permusuhan. Ya, seperti ini. Jadi ini alat terpuji ada materi mengenai amal soleh yaitu perbuatan baik, ya, dan perbuatan baik ini harus didasari dengan yang namanya ilmu, ya harus didasari dengan namanya niat, kemudian sabar dan ikhlas. Dan toleransi pun ya mempunyai ciri-cirinya. Di antaranya tadi ini, ya ciri-ciri toleransi. Ataupun kalian
download di bahan ajar yang ada, ya bisa kalian download materinya di bahan ajar, ya. Kemudian lanjut, yaitu musawwah, ya. Secara etimologi musawwah berarti sama, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi musawwah berarti persamaan, jadi tidak ada perbedaan, persamaan. Seluruh manusia di dalam hak dan kewajibannya tanpa ada pemisah ataupun perbedaan. Yang bisa membedakan diri kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Selebihnya sama dalam arti apa? Sama-sama Allah menciptakannya. Ya, Allah menciptakannya, dia lengkap dalam hal anggotanya, tapi Allah memberikan kekurangan. Begitu juga orang yang ada yang nggak lengkap dalam anggota badannya, tapi Allah memberikan kelebihan. Jadi ada persamaan, ya, persamaan dalam hal ciptaannya. Adapun sejarah kemunculannya, apabila ditelusuri, maka prinsip persamaan hak ini muncul karena kezaliman, penindasan, dan kesewenangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa pembunuhan Kabil terhadap Habil sebagai manusia awal yang hadir di muka bumi ini merupakan bagian dari rentetan sejarah yang membangkitkan prinsip persamaan derajat, tidak kriminalitas, dan ini dianggap tindakan pelanggaran terhadap prinsip yang telah dibuat untuk mengatur hubungan kekurangan bagi individu saat itu. Dan bagaimana pandangan Islam tentang musawwah? Islam memandang bahwa prinsip musawwah sebagai salah satu prinsip ajaran agama yang luhur, yang berangkat dari ekstensi manusia yang berasal dari Nabi Adam. Hal ini yang mematahkan prinsip kelas-kelas yang terjadi di masyarakat. Hal ini yang menempatkan musawwah sebagai nilai keagamaan sekaligus sebagai nilai peradaban di manusia. Yang membedakannya itu kan adalah suku dan golongan. Walaupun berbeda suku dan golongan, tapi kan bukan menjadikan suatu perpecahan. Maka di situ aku ambil hikmahnya, bahwasanya apa? Menyadari bahwa manusia itu semua sama di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaannya. Ya. Jadi kita nggak bisa beda-bedain, apalagi sampai menzalimi dan sebagainya. Ya. Ritual agama mengandung prinsip musawwah, dan ciri-ciri yang berpihak musawwah diantaranya tidak sombong, menghargai karya orang lain, menghargai kedudukan dan profesi orang lain, menerima kritikan sebagai saran yang membangun, kemudian tidak merasa paling benar, kemudian menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan orang lain. Inilah yang membuktikan bahwa manusia itu, ya, ada tidak sempurna. Ya. Kayak kita namanya keturunan Nabi Adam, Bani Adam Mutotoun, ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Oke, 12 IPA 2. Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian yang keempat, tadi ada amal soleh, kemudian ada toleransi, kemudian ada musyawarah, sekarang ada ukhuwah. Ukhuwah ini sering ya kita dengar, ya, bahkan mudah untuk dipahami. Ukhuwah itu bisa diartikan sebagai persaudaraan. Kita ini saudara. Saudara dalam arti apa, Pak? Saudara dalam hal seiman dan seakidah. Ya, jadi di dalam ukhuwah ini terbagi menjadi 3. Ada ukhuwah persaudaraan seiman dan seakidah. Ada yang dikatakan ukhuwah kebangsaan, yaitu karena kita satu bangsa negara Indonesia, dan ada yang namanya ukhuwah manusia, yaitu sama-sama kita ini diciptakan oleh Allah ataupun hamba Allah. Ya. Dalam pengertian yang luas, ukhuwah adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, ya, kemudian persatuan dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, ya. Atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial. Munculnya sikap ukhuwah dalam masyarakat disebabkan ada 2 hal, adanya persamaan
dan adanya kebutuhan. Adanya persamaan baik dalam hal masalah keyakinan. Sama, ada kita nih umat Islam, ada persamaan sejak satu keyakinan ataupun satu wawasan ataupun dalam hal pengalaman ada yang sama, kepentingan, tempat tinggal, dan lain cita-cita. Dan juga ada yang dikatakan ukhuwah itu dalam hal kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan orang lain. Nah, dalam hal ini ukhuwah itu didasari dalam dua, yaitu didasari dengan dalil Al-Quran ataupun dalil yang ada di dalam hadis. Sedangkan yang dalam Al-Quran yaitu dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, masalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'utufihim masalul jasadi wahidi idza staqqa minhum udwun tada'alahu syahirul jasadi bi syahri wal humma. Apa artinya? Nih, perumpamaan orang-orang beriman di dalam kecintaannya, kasih sayangnya, dan kelembutan seperti satu tubuh apabila mengeluh satu anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh yang lain merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan lemah. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Jadi ukhuwah itu ibaratnya seperti tubuh kita nih. Ya. Makanya kalau tubuh kita ada yang sakit, ada yang gatal, nggak bisa kita nih kalau tanpa ada bantuan yang lain. Nah, begitu juga ukhuwah di dalam keseharian, di dalam kehidupan ini kita membutuhkan satu dengan lain, saling menolong, saling membantu. Ya. Kemudian macam-macam ukhuwah yang tadi secara umum sudah Bapak sampaikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Prinsip ukhuwah Islamiyah adalah upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Ukhuwah Islam ini didasari dari persamaan suatu keyakinan, seiman seakidah. Ya, nih. Kemudian yang kedua, ukhuwah di dalam hal kebangsaan. Agama Islam tidak hanya mengenal ukhuwah saja ataupun ukhuwah Islamiyah saja, tetapi Islam juga memiliki ajaran tentang ukhuwah kebangsaan atau yang dikenal dengan ukhuwah watoniyah. Ya, persaudaraan sebangsa setanah air. Maka dalam hal ini kita harus saling membantu dan menolong. Ukhuwah watoniyah berarti persaudaraan kebangsaan, ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Ikatan yang mengikat persaudaraan ini adalah wilayah dan tertumpu pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Di dalam hal ini ya dipusatkan, difokuskan pada hal yang bersifat sosial atau budaya. Ya, Indonesia kita saudara sama satu suku ya ataupun golongan itu kita saudara. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa perbedaan antara hukum yang berlaku dalam kehidupan ini ya beberapa konsep mendasar dari ukhuwah masyarakat, yaitu masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini berarti persaudaraan sesama manusia. Dalam terminologi agama Islam, istilahnya adalah ukhuwah insaniyah ini diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Jadi ukhuwah ini luas dapat diartikan. Persaudaraan ini diartikan bukan hanya seiman seakidah saja. Ya, setanah air juga ukhuwah, sesama manusia juga ukhuwah. Ya. Adapun pendekatan ukhuwah dapat dijaga apabila kita mengikuti 4 prinsip dalam ukhuwah, yaitu ta'aruf, saling mengenal. Maka kita akan tumbuh rasa persaudaraan
kita. Tafahum, saling memahami. Ya, memahami bahwasannya ya nggak ada yang sempurna. Maka itu yang namanya saudara. Artinya apa? Saling membutuhkan satu yang lain. Pipi kita gatel, supaya hilang gatelnya gimana? Nah, pengen kita garukkan dengan cara bagaimana? Pasti tangan akan membantu. Nggak mungkin kita garuk sendiri. Sulit. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Ya, kita harus saling memahami. Memahami dalam arti semuanya saling membutuhkan. Ta'awun, saling tolong menolong. Ya, nih kita semua saudara harus saling tolong menolong. IPA 2 satu kelas ini saudara semua, maka apa? Tolong menolong ada kebaikan dalam hal motivasi agar apa? Bisa lebih baik lagi. Dan yang keempat, tafakul, saling bahu membahu, meringankan, meringankan kesulitan ataupun permasalahan di dalam hal saudara. Jadi misalnya ada si A, si B, si A punya masalah, maka si B ini berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Ya, semampu dia, sesanggupnya dia. Ya, nih, jadi pendekatannya yaitu melalui tadi ta'aruf, tafahum, ta'awun, ya, tafakur. Saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling bahu membahu, saling meringankan. Ya, adapun nilainya, nilai positif dari ukhuwah persaudaraan adalah memberitahukan rasa cinta kepada yang kita cinta, menunjukkan kegembiraan dan senyuman apabila berjumpa, memohon didoakan apabila berpisah, berjabat tangan apabila berjumpa, melaksanakan silaturahmi, mempererat ukhuwah kita, memberikan hadiah pada waktu tertentu, ya, kemudian memperhatikan saudaranya dan membantu keperluan saudaranya jika kita mampu. Jika kita tidak mampu dengan materi, maka bantulah dengan tenaga. Jika tidak, maka bantulah dengan apa. Ya. Kemudian memenuhi hak ukhuwah saudaranya, kemudian mengucapkan selamat berkenaan pada saat-saat keberhasilan. Nah, jadi ketika nanti kalian sudah lulus, ada yang berhasil, ada yang sukses, maka kita saudara harus bisa mengucapkan selamat atas kesuksesannya. Ya. Oke, bisa dipahami anak-anak 12 penjelasannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak pada tidur kan? Oke, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini yang belum jelas. Nah, kalau di sini juga ada juga sama materinya, sebentar coba Bapak lihat di LKS. Jam berapa? Materinya juga ada tentang apa namanya ahlak terpuji. Ya ini ya, ini LKS. Nah, kalau ini tasamu, jadi toleransi itu dapat diartikan tasamu. Ya, kata tasamu berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Maka makna kata toleransi juga memiliki banyak penafsiran, bisa berarti tentang rasa, lapang dada, dan murah hati. Ya, jadi dalam memaknai sama atau toleransi itu banyak. Kemudian
etimologi toleransi ataupun tasamuh itu adalah bermurah hati atau saling menghormati dan menghargai antara manusia satu dengan yang lain. Nah, fungsinya ini tasamuh merupakan ajaran dalam agama Islam yang memiliki hikmah dan fungsi. Sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin, satu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Ini manfaatnya, ya. Kemudian masuk. Oke, ya, jadi Rasulullah bersabda, siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin, saudaranya, seiman dan seakidah, satu kesulitan di dunia, ya, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Jadi nggak ada sesuatu perbuatan yang baik menolong sesuatu kesulitan itu, ya, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat, semua bermanfaat. Nih penjelasan dari sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ya. Kita menolong satu kesulitan saja yang dihadapi, yang sedang dijalani oleh seseorang, kita tolong kesulitannya, jadi akan sehingga dia merasa mendapat atau jalan keluarnya, maka di yaumul akhir nanti ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah akan berikan bantuan dan pertolongan. Itu semua disebabkan kenapa tadi. Dan barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Assalamualaikum Pak Sabil. Mohon maaf Ya. ganggu. Ya. Mohon maaf ganggu. Ini pelajaran apa ya? Akidah akhlak. Ya, Akidah akhlak. akidah akhlak. Oke. Maaf ya, aku lagi absen keliling. Yuk, assalamualaikum. Oh, Maaf ya, ganggu ya, waktunya. ya, makasih. Ya, hadir saya ya. Oke. Ya. Berikut. Ya, jadi selain kesulitan kita tolong, ketika seorang kemudian kita tolong, maka Allah akan memberikan balasan yang di yaumul akhir. Ya. Kemudian ketika kita memudahkan kesulitan orang, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kita, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Makanya janganlah janganlah sampai kita ini di dalam jalan ini tidak mau menolong ataupun memberikan kemudahan kepada siapapun. Ini manfaatnya. Ini penjelasannya. Ini faedahnya yang akan kita dapatkan nanti di yaumul akhir ataupun di hari kiamat maupun di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, jadi jangan sampai kita mampu menolong tapi kita nggak mampu, bisa memudahkan kesulitan tapi kita tidak mau memudahkannya, bahkan sampai mempersulit. Hati-hati, jangan sekali-sekali kita untuk mempersulit, nanti kita akan dipersulit juga, ya. Seperti itu. Inilah yang dinamakan mungkin, ya, ini kan karma. Hadis di atas menerangkan bahwa tasamuh adalah pada dasarnya hikmahnya akan kembali kepada diri kita sendiri, sebab jika ingin menghilangkan kesulitan kita, maka bantulah orang lain menghilangkan kesulitannya. Dengan memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun juga akan memudahkan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Nih, ya, jangan mempersulit orang, kemudian tapi dengan ketentuannya, ya, seperti itu. Jadi ini sangat jelas sekali hadis ini menjelaskan. Kemudian dalil tasamuh
juga ada dalam Al-Quran, itu surah Al-Kafirun. Sebentar lagi ya. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budu ma abattum ma a'bud akum dinukum waliyadi. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi inilah yang dikatakan tidak ada kata-kata toleransi dalam hal keyakinan ataupun akidah. Jadi nggak ada, ya. Tapi dalam hal beragama, menghormati, ya, ketika orang lain sedang beribadah, ketika menjalankan kewajibannya, kita saling menghormati. Tapi dalam hal keyakinan tidak ada, ya. Jadi itu bisa dipahami ya, sangat jelas sekali. Sudah ada LKS ya, kelas 12? Halo? Sudah punya? Belum ada Pak LKS dari Oh, bukan udah ada. Belum ke sekolah ya? belum ada Pak bukunya. Oh, akidahnya belum ada. Iya, Baru lain udah ada, mata pelajaran lain. mata pelajaran agama belum ada semua Pak. Oh, kirain Bapak akidah doang. Ya, oh, Bapak udah dapat, kalian belum gitu. Makanya coba juga ini. Oke ya, jadi lebih jelas seperti itu. Jadi dalam hal ini kita berusaha untuk dalam kehidupan kita ini melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang baik, ya. Siapapun, baik kepada muslim maupun yang muslim, ya, semuanya itu harus kita ada mengetahui dasar-dasarnya. Kemudian dalam toleransi ataupun tasamuh, ya, kita juga harus bisa menghargai satu dengan yang lain, tapi dalam hal keyakinan tidak ada kata-kata toleransi. Ya, kemudian ukhuwah, ya, dalam hal ukhuwah juga kita ini semua saudara, maka kalau saudara itu, ya, artinya apa? Ketika ada saudara yang sakit, ketika ada saudara yang butuh pertolongan, maka kita berusaha untuk membantu semampu kita. Ya, kita tidak ada paksaan harus membantu, tidak, tapi bantulah semampu dan sekuat kita. Ya, tidak mampu dengan material ataupun perbuatan, maka doakan saja. Siapa tahu dengan doa kita dijawab sehingga kesulitannya, ya, yang sedang dihadapinya semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, bisa dipahami anak-anakku sekalian? Coba Bapak cross check kehadirannya di sini. Anissa Hapsari izin. Farida kemana Farida? Halo? Ada Pak, Farida ada kabar? Farida Hah? ada. Ada. Iya Belum Pak. absen di learning, belum absen. Ini siapa ini? Saya udah absen Pak tadi Pak. Belum, ini baru Bapak Bu. Coba di date lagi. Bentar. Anissa Hapsari izin ini kan ya tadi ya? Belum. Oke, Farida ada absen? Oke, sebelum Bapak akhiri, silakan diaktifkan kameranya, Bapak ambil gambar. Tadi Budian nggak ngambil gambar, silakan diaktifkan malam. Habis itu, setelah itu kita selesai persiapan sholat zuhur karena sudah azan. Oke, mohon diaktifkan kameranya. Ayo, yang belum. Silakan kamera yang telah diaktifkan.
Oke. Sudah. Sebentar, itu tangannya siapa? Sebelah. Tangannya mau ikut di ini ya. Oke, sebentar. Yang lain mana yang lain? Silakan tolong diaktifkan kok ada yang ngarahin ke lampu ya. Kipas, wajahnya mana wajahnya? Ayo dong. India. Ayo kameranya, wajahnya. Oke, 1, 2. Hija mana? Lampunya doang disorot. Oke, sebentar. Itu slide pertama. Sebentar. Bapak save dulu. Slide kedua. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya, ya, dan juga dimudahkan segala urusannya. Untuk itu, Pak Akhiril, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.